Jadi penanganan ini juga tadi dokter bilang ya, tergantung dari posisinya. Atas dan bawah itu beda penanganannya. Tindakannya pun berbeda juga. Ada yang memang diperlukan tadi ada pengeboran ginjal tadi ya dok ya. Betul. Ada juga yang bisa melakukan tindakan laser gitu ya dok ya. Betul. Nah ini tergantung dari ukuran juga ya, ukuran batu di dalamnya gitu ya dok. Betul. Kalau terlalu besar sekali seperti contohnya batu buli ya, biasanya paling sering kita lakukan pembedahan tuh karena batu buli yang ukuran misalnya udah sekepala bayi, kadang pernah dapat juga. Ada. Jadi udah sekepala bayi 7 sentian. Gimana itu rasanya ya? Iya, pasiennya biasa khasnya orang kita kan kalau sudah sakit banget baru berobat. Iya betul. Jadi pasien datang udah besar sekali, udah sekepala bayi. Itu alat kita pun juga masuk ke kandung kencing udah agak sulit. Udah mentok gitu karena si kandung kencingnya sendiri udah keisi sama si batu. Nah itu mau nggak mau kita harus lakukan namanya pembedahan terbuka di kandung kencing atau seksio alta namanya. Wow, serem juga ya ternyata ya. Iya, banyak tekniknya kalau di saluran kencing. Pembedahannya. Memang nggak ada yang istilahnya teknik-teknik ini ke angka kehancuran batunya mirip-mirip. Cuman semua menyesuaikan di satu kendala alat, satu, dua ya mungkin fasilitas kesehatannya gitu. Itu yang nanti kita sebagai urologi ya menyesuaikan terhadap lingkungan juga di rumah sakitnya. Tapi laser lithotripsy ini sudah bisa dilakukan di IMC Cibitung ya dok ya? Ya, kebetulan kita udah punya mesin laser holmium di sini. Ya belakangan udah kita pakai udah untuk pemecahan batu di buli, di saluran ureter, dan bahkan nih nanti kita mau rencana untuk banyak akan melakukan RIRS atau retrograde intrarenal surgery. Jadi kita hancurkan batu yang ginjal yang saya bilang tadi dengan menggunakan alat namanya fleksibel. Jadi tidak ada di sayat atau di bor, alatnya masuk dari saluran uretra ke atas. Si alatnya ini bisa belok, jadi tenaga penghancurnya nanti menggunakan laser. Nah itu ideal untuk dikerjakan pada batu yang 1-2 cm atau bisa juga kadang di atas 2 cm. Tapi kalau di atas 2 cm mungkin agak lama ya, atau membutuhkan prosedur berulang gitu. Cuman idealnya ya bisa dikerjakan di batu-batu yang 1-2 sentian lah untuk tindakan tersebut. Nah supaya itu semua tidak terjadi, penting sekali dong kita melakukan pencegahan ya dok ya. Betul. Ada tips gak mungkin dari dokter untuk menjaga kesehatan seputar ginjal dan saluran kemih kita ya, seputar urologi lah dok. Kalau untuk menjaga kesehatan ginjal yang penting udah paling sering dengar sama mungkin orang tua udah sering ngomong, itu ya minum. Minum air putih yang banyak. Betul, minumnya ya ada embel-embelnya, minum air putih, bukan minum soda 3 liter atau minum kopi 3 liter ya. Jadi kita minum clear water atau air putih itu 2,5 sampai 3 liter kalau menurut panduan gitu sehari. Jadi jangan minumnya 1 kali minum langsung 3 liter, enggak gitu ya. Dalam dibagi. 1 hari ya maksudnya ya. Betul, dibagi. Jadi jangan langsung sekaligus gitu. Baiknya seperti itu. Terus dia menjaga makanan-makanan atau yang tadi saya sebut yang mengandung misalnya tinggi asam urat dihindarin. Kalau itu bisa kita deteksi dengan pemeriksaan lab dulu sih sebelumnya. Tapi yang paling gampang ya minum. Mau jenis kristalnya apa, asam urat, oksalat, semuanya bakal larut kalau kita minumnya banyak gitu. Sama pastiin tidak ada kelainan. Kadang-kadang ada pasien-pasien yang punya kelainan seperti penyempitan di salurannya. Nah itu kadang memang mau nggak mau butuh tindakan. Tapi kalau enggak, ya cukup dengan minum aja sih yang paling simple gitu. Iya. Dan kalaupun memang terjadi keluhan seperti tadi kita mention di awal, ada nyeri saat buang air kecil sampai mungkin berdarah, udah deh itu kayaknya harus langsung ya dok ya. Betul. Langsung periksakan ke dokter, jangan kalau kata orang Sunda jangan diantepin. Iya, jangan nunggu udah parah sampai segede kepala tadi baru akhirnya harus dioperasi. Betul, ya. Gitu. Oke deh, mudah-mudahan kita semua sehat ya dok ya. Ya, amin. Semua bagian dari tubuh kita sehat, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Dokter Diki udah berbagi sama Sobat IMC seputar batu ginjal dan juga saluran kemih, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat Sobat IMC ya. Mau tahu
Dokter Diki ini prakteknya hari apa, jam berapa, bisa cek di mobile app IMCare atau websitenya IMC ya. Dan juga follow semua sosial media Rumah Sakit IMC. Ada Instagram, ada YouTube, dan juga ada TikTok ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Diki. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Masih di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Sampai jumpa.